Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi semuanya. Jumpa lagi kita pada video pembelajaran PPKN kelas 10 semester 1. Video pembelajaran ini melanjutkan pada video pembelajaran sebelumnya pada bab 3, menjaga keutuhan negara dalam naungan negara Republik Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita lanjutkan pada bagian D, yaitu mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia. 1. Sifat dan hakikat negara. Sifat dan hakikat negara menurut Profesor Miriam Budiarjo: A. Memaksa memiliki kekuatan fisik secara legal. B. Monopoli menetapkan tujuan bersama masyarakat. C. Mencakup semua atau all embracing. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. 2. Kedaulatan negara. Kata kedaulatan berasal dari kata daulah dari bahasa Arab, supremus dari bahasa Latin, sovereignty bahasa Inggris, sovereignty Prancis, sovranità Italia, yang berarti kekuasaan tertinggi. Jadi, kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan, yaitu A. Kedaulatan ke dalam. Pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Kedaulatan keluar. Pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain selain ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Beberapa teori sumber kedaulatan. A. Teori kedaulatan negara. Menurut Paul Laban dan George Jelinek, menurut teori ini, adanya negara merupakan kodrat alam. Demikian pula, kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara. B. Teori kedaulatan rakyat menurut J.J. Rousseau dan Montesquieu. Teori ini memandang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. C. Teori kedaulatan hukum menurut Hugo de Groot, Crabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyat atau pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Jean Bodin tahun 1500 sampai dengan 1596, seorang ahli Prancis, memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ia memandang pada hakikatnya kedaulatan memiliki 4 sifat pokok sebagai berikut.
1. Asli. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen. Kekuasaan tetap ada selama negara berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti. 3. Tunggal atau bulat. Kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain. 4. Tidak terbatas atau absolut. Kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Apabila dibatasi, kekuasaan tertinggi akan lenyap. Oke kelas, di bagian ketiga yaitu demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Yaitu 1. Rule by the people. Artinya, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ciri utama sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakuinya hak asasi manusia atau HAM. Demokrasi dapat terwujud karena adanya proses yang dinamis dalam kehidupan rakyat yang berdaulat. Motivasi utama yang dapat mendorong proses itu adalah keberanian moral. 2. Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, dalam perkembangan demokrasi dewasa ini, dapat kita peroleh gambaran sebagai berikut. A. Kekuasaan negara demokrasi dilakukan oleh wakil-wakil yang terpilih. Rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan oleh wakil rakyat dalam melaksanakan kekuasaan negara. B. Pelaksanaannya senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat. C. Menyelesaikan setiap konflik secara damai. 3. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila secara esensial menjamin bahwa rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Pancasila menarik perhatian kita pada pentingnya untuk serta bertanggung jawab menciptakan keselarasan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan lingkungannya dalam arti yang lebih luas. Rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat. 4. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. G. Menjunjung tinggi
tujuan dan cita-cita nasional. Oke kelas, selanjutnya kita pada bagian 4, yaitu pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi Pancasila. Pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi Pancasila. Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat dan pasal 1 ayat 2, menurut pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia atau luber, serta jujur dan adil atau jurdil. Selanjutnya kelas, kita sampai pada bagian 5, yaitu negara hukum sebagai bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Bentuk pemisahan dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaannya dibagikan kepada alat-alat kelengkapan negara yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut. A. Kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar berada pada MPR. B. Kekuasaan melaksanakan perundang-undangan berada pada Presiden. C. Kekuasaan untuk membuat undang-undang berada pada DPR dan DPD. D. Kekuasaan dalam bidang peradilan berada pada MA dan MK. E. Kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan berada pada BPK. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merumuskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Isi Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, yaitu memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Berkaitan dengan prinsip equality before the law, dalam konsep hukum Republik Indonesia, terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dasar Peradilan Khusus Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan Badan Peradilan Umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK. Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum dengan ciri memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang diatur dalam pasal 27, 28, 28A sampai dengan 28J, 29 ayat 2, 30 ayat 1, 31 ayat 1, 33, 34 ayat 1. Oke kelas, alhamdulillah pembelajaran kita pada bab 3 telah usai. Semangat selalu ya. Insya Allah kita bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.